Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini saya baru menguji salah satu mahasiswa yang akan menuntaskan skripsinya, atau lebih tepatnya kompre. Dari situ saya punya banyak permasalahan ya terkait dengan apa yang dia teliti. Oke, saya akan bagi tips gimana sih caranya untuk tahu tentang penelitian yang akan kita lakukan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke teman-temannya supaya kalian apa? Kalian lulus on time. Jadi tips yang pertama adalah mau ngapa-ngapain soal penelitian, yang pertama kalian harus tahu literasi. Literasi atau literatur, baca literatur, baca buku, baca semuanya tentang penelitian yang sedang dilakukan. Itu penting banget untuk apa ya? Untuk supaya kalian nanti mudah saat melakukan penelitian, anti gagal. Ya kalau gagal nggak banyak gitu. Jadi kalian harus cari literaturnya, kalian bisa browsing semua literasi, kalian bisa buka Google, PubMed, terus Science Direct. Nah ini untuk semua kelas ya, baik eksakta atau bukan. Nah saya akan bahas untuk yang kelas eksakta. Jadi untuk yang kelas eksakta kalian bisa ambil di PubMed, Science Direct, atau apapun itu literasi, yang penting dia terakui. Terakuinya gimana literasinya? Kalian bisa ambil di jurnal yang sudah terstandar. Contohnya yang kalau di Indonesia punya Sinta 1 sampai 4, kalau luar negeri Terindeks ataupun Terimpact Factor. Ya, intinya bukan jurnal abal-abal atau predator yang biasanya kita sebut. Jadi pastikan artikel-artikel kalian selain update 10 tahun terakhir itu pakai yang terakreditasi ataupun yang berimpact factor. Jadi cari semuanya, baca secara detail. Nah, jangan ke lab sebelum kalian baca semuanya. Ya, cari secara mendetail, apa ini dilakukan, apa itu dipakainya gimana, dan segala macamnya. Itu terkait dengan penelitian. Yang pertama ya, literasi. Kalau kalian sudah ketemu literasinya, ini terlepas dari kalian sudah membuat proposal ya. Ya walaupun sudah buat proposal itu tetap harus sering baca literasi. Ya, supaya apa? Nanti ilmu itu kan berkembang ya. Jadi apa yang berkembang itu bisa menjadi input yang besar buat penelitian kalian. Itu yang pertama, literasi. Kemudian yang kedua adalah persiapkan lab dengan baik, sebaik-baiknya. Ya, apa aja terkait dengan persiapan lab? Terkait dengan alat-alatnya. Alatnya ini apa aja? Bisa alat gelas, jadi seperti halnya gelas ukur, beker, dan sebangsanya, ataupun instrumen. Nah, instrumen itu sudah terkalibrasi atau belum, sudah oke atau belum, atau ada di tempat kita atau tidak. Nah, itu perlu dipertimbangkan instrumen yang ada atau yang digunakan untuk penelitian. Kenapa? Kalau kalian pakai instrumen, jadi otomatis kalian akan tergantung sekali dengan instrumen itu. Kalau sudah terkalibrasi dan baik kalibrasinya, berarti instrumen itu sudah oke memberikan data yang akurat. Tapi kalau belum, kalian harus pakai kalibrasi dulu. Ya. Untuk apa ya? Supaya hasilnya bagus dan tidak menyesatkan orang lain. Jadi hati-hati untuk publikasi artikel, itu bisa menyesatkan orang lain kalau datanya kurang bagus atau kalian bikinnya asal-asalan. Kemudian alat sudah, terus bahan. Untuk persiapan lab kalian pakai bahan apa? Jadi order bahan itu sebelum kalian masuk ke dalam lab. Jadi semua bahan disiapkan sekiranya itu dipakai lebih awal. Tapi kalau misalnya dipakainya sambil berjalan, jadi kalian bisa ongoing ya. Jadi dalam
selama penelitian kalian bisa pesan itu sambil berjalan, jadi tidak harus di depan. Untuk bahan-bahan yang harus dipakai di depan, kalian harus beli sebelum masuk ke dalam lab. Nah, bahan-bahannya untuk bahan kimia yang reagen, jadi ada bahan-bahan tertentu yang kalian harus belinya inden. Tidak bisa serta-merta langsung saya mau penelitian hari ini, datangnya hari ini, atau saya mau penelitian hari ini baru datang itu berapa bulan kemudian, atau bisa setengah tahun kemudian. Nah, itu harus diperkirakan bahan-bahannya yang dipakai, terutama reagen-reagen itu, karena beberapa reagen ada yang prekursor sehingga ada izinnya dan segala macamnya, kalian harus urus itu, maka itu harus dipertimbangkan terkait dengan bahan. Selain bahan kimia, ya bahan yang hidup, contohnya hewan coba. Kalau kalian penelitian in vivo yang tentang perhewanan gitu, ya itu kalian harus tahu itu spesifikasi dari hewannya seperti apa, belinya di mana, berapa lama indennya, terus cara merawatnya gimana. Kalian harus tahu semuanya itu. Kenapa? Ya karena kalau penelitian hewan itu kan hewan kan harus tetap hidup ya saat dia mau diteliti. Kalau mati ya ngapain buat diteliti. Jadi harus tetap hidup, berarti kalian harus tahu cara peliharanya gimana, karena hewan kalau stres nanti uji cobanya juga akan hasilnya berbeda dibandingkan dengan hewan yang sehat-sehat tanpa stres. Nah, karena kenapa dia bisa stres ya, karena dia berpindah rumah gitu ya, dari rumah yang besar dia pindah ke tempat yang kalian kecil. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap hasil. Itu hewan. Kalau sudah persiapannya di lab, kemudian saat masuk lab, ini yang sering saya tegaskan ke mahasiswa-mahasiswa saya ya, kalian kalau masuk lab siap-siap optimasi. Apa itu optimasi? Jadi semua kegiatan yang mau dilakukan di lab itu dicoba, itu namanya optimasi. Optimasi untuk apa? Untuk mendapatkan kondisi yang paling bagus. Jadi nanti kalau hasilnya bagus, artikelmu akan diterima oleh orang banyak, dan juga saat sidang dia akan diterima oleh dosen-dosen, baik dosen pembimbing maupun dosen penguji. Makanya lakukan optimasi untuk mengetahui kondisi maksimal daripada penelitiannya. Apakah dia kelarutannya di pelarut apa, apakah dia dengan instrumen ini harusnya diuji dengan kondisi seperti apa, pH berapa, atau panjang gelombang berapa. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus lakukan optimasi. Selain untuk mencari kondisi maksimal, nah optimasi ini juga untuk memudahkan kalian saat melakukan penelitian. Ya. Jadi karena optimasinya sudah oke, jadi hampir lebih dari 70% lah penelitian saudara itu atau adik-adik kalian penelitian kalian itu akan berbuah hasil yang manis. Jadi lakukan optimasi walaupun itu agak panjang, 1 atau sampai 2 bulan ya. Makanya kalau skripsi itu lebih awal supaya tidak kedandapan untuk lulus, jadi lakukan lebih optimasi ya, atau lakukan kegiatan pengujian itu lebih awal. Nah, kalau kondisinya bagus, pasti hasilnya itu akan bagus juga. Itu optimasi. Nah, optimasi ini tidak hanya terkait dengan apa pelarutnya, terus bagaimana suhunya dan segala macamnya, juga terkait dengan pemilihan sampel. Nah, sampel ini penting sekali ya. Kalau kalian pakai sediaan baik jamu, tablet atau apapun, kalian harus tahu caranya preparasi sampel. Nah, kenapa? Karena preparasi sampel itu akan menentukan hasil dari pengujian yang akan dilakukan. Misalnya mau penetapan kadar gitu ya, apakah dia mengandung paracetamol atau bukan. Nah, itu preparasi sampel itu penting sekali. Atau jamu itu mengandung flavonoid, tanin atau sebangsanya atau tidak. Nah, itu perlu melakukan preparasi sampel yang benar saat proses optimasi. Nah, jangan sampai nanti hasilnya negatif-negatif semuanya sehingga datanya negatif semuanya. Bisa jadi karena proses preparasi sampelnya tidak benar.
gitu ya, atau kurang tepat. Kalau sudah preparasi sampel atau pada proses optimasi yang sudah kita lakukan, maka kamu boleh melakukan proses pengujian. Bahkan pengujian ini juga perlu dioptimasi juga, apakah dia memiliki nilai yang bagus ya atau signifikan gitu ya terkait dengan apa yang kita harapkan. Mau uji antioksidan, jadi maunya antioksidannya nilai IC 50-nya rendah ya. Jadi nilai IC 50-nya bagus gitu ya. Kemudian kalau mau antibakteri kalian memiliki zona hambat yang baik. Nah, kayak gitu. Jadi lakukan pengujian-pengujian itu sebagaimana kalian melakukan optimasi atau kondisi yang sudah kalian temukan secara maksimal itu tadi. Jadi optimasi itu selain dia mencapai supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus, kalian juga bisa mengirit biaya. Karena kalau sudah masuk tahap pengujian kalian tanpa melakukan optimasi, maka nilainya itu bisa diduga-duga gitu ya. Banyak sekali praduga yang ada di kepala kita ya, sehingga kita nggak tahu ini arahnya mau kemana. Tapi kalau kita sudah melakukan optimasi, maka nilainya itu sesuai dengan kemungkinan besar ya, 80%, 70 sampai 80 itu 80% itu sesuai gitu ya. Kalau misalnya sudah yang ada di lab dapat pengujian, kemudian setelah dapat hasil kembali lagi ke literasi ya. Karena S1 itu untuk membuktikan banyak teori ya, jadi kembali lagi ke literasi. Apakah yang saya uji ini literasinya sudah, atau apa yang saya uji ini sudah sesuai dengan literasi. Jadi seperti itu. Nah, kalau tidak sesuai kenapa? Jadi penelitian itu tidak ada yang buruk, hanya saja cara penyampaiannya atau cara pengolahan atau cara pembahasannya yang harus oke. Ya. Jadi harus tahu itu kenapa begini, kenapa begitu ya. Kalian harus tahu. Dapatnya dari mana ya, dari literasi. Oke, jadi tipsnya yang pertama literasi, yang kedua menyiapkan lab, kemudian yang pertama saat di lab itu apa yang harus disiapkan, dan yang itu yang terakhir ya. Terus yang terakhir kalian semoga mendapatkan hasil yang oke punya. Ya, saya doakan yang sedang skripsi, yang sedang bertemu dengan penguji, yang sedang bertemu dengan pembimbing, semoga kalian ter-ACC. Amin gitu ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen dari channel saya ya. Kalau misalnya kalian masih bingung mau tanya-tanya gimana tentang eksakta, terutama farmasi, bisa kedokteran, kalian bisa tambahkan kolom komentar. Terima kasih tips sebagian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.